Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan ditemenin sama Ica. Gila, udah gantiin Faris Ferdian sementara karena dia belum nonton untuk Siksa Kubur. Kita baru aja nonton Siksa Kubur ya? Yes. Joko Anwar. Jadi menyeramkan menurut lo? Iya. Jangan review ya gitu. Menurut gue ini salah satu film religi terbaik lah. Kalau dari gue. Gak berasa religinya. Kayak sebenarnya lumayan tipis, dasarnya tuh dari religi gitu, tapi kayak ya beda lah, pendekatannya beda. Dia mencoba lebih pintar lah film ini dalam mendekatkan tentang siksa kubur ini. Jadi bercerita tentang kakak adik yang pengen tahu sebenarnya siksa kubur tuh ada apa enggak gitu. Dan dia mengkubur kakaknya sendiri untuk direkam gitu ya. Padahal kan ada siksa kubur gitu. Dan ternyata hasil ya kalian nonton sendiri. Intinya premisnya seperti itulah. Tapi yang gue suka di sini Cak sebenarnya siksa kubur tuh kan suatu hal yang gue nggak bilang tabu sih, kayak nggak bisa dibuktiin secara pakai kamera ataupun pakai suara kan? Iya kan, itu sebenarnya kayak rahasia Tuhan ya sih. Iya. Jadi itu dia, karena rahasia Tuhan. Jadi di film ini yang menariknya adalah persepsi kita tuh dibangun pelan-pelan tentang siksa kubur gitu. Misalnya contohnya tuh siksa kubur bisa membuat orang sangat amat jahat sama orang sangat amat baik jadinya kan. Benar. Nah di tengah-tengah inilah karakter utamanya si Sita ini pengen tahu siksa kubur tuh bener ada apa enggak kayak gitu. Nah menariknya lagi di sini adalah sebagai mungkin kita berdua gitu ya, kita kurang paham nggak sih tentang siksa kubur. Kita Nasrani ya gitu. Iya, maksudnya gue baru tahu siksa kubur. Ya gue tahu siksa kubur seperti apa, cuma gue nggak tahu secara detail ya. Tapi film ini berhasil deliver tentang siksa kubur ini ke orang awam seperti gue, jadi gue ngerti. Iya kan? Pendekatannya kayak bisa diterima secara general lah, maksudnya nggak cuma untuk para muslim doang gitu. Betul. Tapi menurut lu filmnya gimana ya, Mbak? Lu apa yang lu rasain nontonnya? Sebenarnya menurut gue ini kayak bukan tipikal film horor pada umumnya, karena emang biasanya Joko Anwar juga emang nggak bikin film horor yang mainstream. Jadi kayaknya lebih ke film yang mungkin kalau kalian suka film horor yang kayak lebih mikir dalam, nggak mainin jump scare, ya inilah filmnya gitu. Iya betul gue setuju sih. Kalau ngomongin tentang jump scare mungkin bisa dibilang sebenarnya dua film sih, Badara Uhi yang nanti gue akan review di Desa Penari dan si Siksa Kubur ini, mereka fokus ke cerita dan karakter sih. Itu gue suka sih sebenarnya. Dua itu yang harus kita apresiasi, karena kan yang kita tahu ya horor-horor saat ini khususnya Indonesia, jump scare yang jadi utama. Ketika jump scare bagus, kaget, serem gitu. Tapi di sini di film Joko Anwar ini, Siksa Kubur ini fokus pada karakter dan cerita. Itu yang gue suka sih sebenernya. Ceritanya jujur dalam sih. Itu dia, dalam banget. Dan kayak bikin kita tuh nonton tuh kayak kita jadinya kayak seru aja sih. Kita jadi kayak harus explore ini tuh kayak sebenarnya ujungnya apa. Karena sebenarnya menurut gue sendiri gak ada yang pasti di film ini tuh. Ya mungkin kalian buat yang nonton film-film Joko Anwar gitu ya, jadi sedikit tahu lah sebenarnya Joko Anwar tipikalnya seperti apa sih gitu. Untuk filmnya teka-tekinya seperti apa, dan sebenarnya ya gue suka sih sama caranya dia untuk deliver cerita Siksa Kubur ini. Itu sih sebenarnya kalau dari gue horornya ada beberapa sih horor ya. Terus bisa sadis ya sebenarnya. Sadis itu berani sebenarnya, kata yang tepat sih menurut gue berani. Dia berani nunjukin realita gitu. Kalau misalnya orang jatuh robek gitu loh. Bukan di sudutnya atau di kameranya ditayangin ya robek gitu. Bukan robeknya di kaki tiba-tiba disensor ekspresi mukanya, enggak. Realistis banget. Bener-bener gue telanjangin filmnya gitu. Iya bener-bener itu. Itu sebenarnya gue sukanya di situ sih. Dan apalagi ya, mungkin bisa gue bilang visualnya cantik sih di sini sih. Maksudnya kan ada beberapa yang masuk terowongan tuh gelap banget ya. Gue mikir ini pasti gelap nih, nggak kelihatan apa-apa nih gue gitu. Tapi ternyata kelihatan loh, keren juga loh. Di yang ya walaupun bisa kelihatan ya. Sorry itu kata dia. Maksudnya gelap walaupun gelap tapi bisa kelihatan loh. Gue suka banget sama caranya dia untuk visualnya bisa sebagus itu. Dan apalagi pas lagi masuk ruangan, tiba-tiba masuk ruangan kayak time travel ke tempat rotinya gitu ya. Itu smooth banget dan warnanya merah gitu. Merahnya juga tidak mengganggu gitu ya. Wah luar biasa sih menurut gue
enak lah. Cuma mungkin kalau kekurangannya ada nggak yang lo nggak suka, Cak? Scoringnya kali ya. Iya, scoringnya gue lumayan kurang sih, bro. Harus gue akuin nih, sorry banget. Jadi kayak gue gak tau sih, Cak, lu ngerasa gak sih beberapa momen itu lu ngerasa jadi kurang dapat emosinya karena scoringnya. Jadi kayak dramatisnya yang harus kita dapetin malah jadi nggak dapet. Iya, scoringnya tuh scoring ini tuh nggak sih, scoring horor yang nggak nyaman kayak atau nggak bunyi tak kayak atau bunyi suara jam gitu. Tapi momennya tuh lagi nggak tepat gitu. Jadi gue yang gue bingung apa yang mau gue rasain nih, ada Reza Rahardian lagi nangis, tapi scoringnya mencekam gitu ya. Gue harus ngapain nih gitu. Jadi emosi apa yang mau dikasih itu apa? Serem kah, misteri kah, atau sebenarnya sedih? Nah itu sebenarnya yang gue nggak dapet sih di situ. Dan itu terjadi di beberapa momen ya. Iya. Gitu ya. Menurut gue bagus, scoringnya bagus dalam arti kalau untuk di film horor ditaruh di momen horor mungkin itu bagus. Tapi ada beberapa momen yang kurang tepat. Ada lagi nggak yang lu kurang suka? Lu katanya tadi habis nonton kan lumayan, katanya ada dragging di tengah-tengah atau ada bosan. Iya lumayan, jujur apa ya, kayak ada beberapa adegan tuh yang diulang-ulang. Maksudnya kayak iya sih dia flashback, cuma kayak menurut gue tuh kayak ada beberapa yang kayak too much, jadi tuh kayak ya ngulangi ini lagi gitu. Oh iya. Tapi ya kayak sebenarnya itu nggak mempengaruhi banget sih. Lumayan sih kalau buat gue, lumayan iya. Jadi kayak apa namanya, pengulangannya itu lumayan bosan di tengah-tengah, karena gue lumayan aduh nih kenapa sih film yang tadinya lu mau mencoba untuk masuk akal semua dibuat dengan ground to earth banget, tapi di tengah-tengah lu mencoba kompleks sampai akhirnya wah ini apa, lu mencoba mau yang masuk akal kayak tadi apa mau di unsur fiksinya lebih kuat. Iya gitu. ya, kayak nggak konsisten gitu loh jadinya. Betul, walaupun di akhir terjawab ya. Ya. Kenapa semua itu terjadi 10 detik di akhir gitu. Tapi 10 detik di akhir cuma ngebuat lo oke. Tapi perasaan yang tadi yang bosan itu jujur nggak bisa hilang. Harus diakuin gitu loh. Karena bingung aja sih gue. Ada beberapa part yang oke, bagus secara visual, oke, menegangkan, tapi apa sebenarnya yang terjadi gitu. Itu aja sih ya. Mungkin ya. Tapi so far setuju nggak lo kalau gue bilang film religi horor terbaik lah ya? Iya. Oke ya. Oke sih. Walaupun kita nggak ngelihat sosok, karena bukan film horor sih ya. Karena gue pikir kan ada tuh kayak apa sosok hantu ikonik gitu kan. Ya di sini nggak ada karena memang religi. Gue baru ingat sih karena basis siksa kubur sih. Iya kan? Tapi kalau ngomongin siksa kuburnya sendiri, gila nggak menurut lo? Itu serem sih. Serem gak? Menurut serem sih, kayak nggak nyaman kan lu? Takut ngeliatnya gitu. Karena tuh sebenarnya dari awal yang disajin itu kan sebenarnya nggak sesadis dan sehoror itu ya. Tiba-tiba kayak kita kayak menuju akhir dihantam, kayak itu klimaksnya di situ sih. Iya itu horor banget sih. Membuat lo bisa tobat sih menurut gue. Iya benar. Itu makanya ternyata bener ya. Aku kira kayak pada lebay gitu loh, kayak pada keluar dan kayak wah gila gue mau tobat nih gitu. Tapi ternyata sih. Apalagi buat kalian yang memang kayak karena kan maksudnya yang agamanya juga Muslim ya, itu pasti kalian berasa banget sih. Iya. Jadi buat kalian yang mau nonton silakan nonton di bioskop lagi ada gitu ya. Skornya dari gue kayaknya 4/5 lah. Oke, lu sama apa enggak? 3 dari 5. 3 dari 5. Oke, paling segitu aja review dari Sinema Tengah Malam. Yang udah nonton bisa langsung tulis di kolom komentar, like, subscribe, sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.